Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi an na'mala salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha 'anil muhlikat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi amarna bi iktifa'i atharih wa suluki tariqih. Wassalatu wassalamu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim. Dzil qalbir rahim Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak serta ibu-ibu, a'azzakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Semoga iman yang membersih di hati kita, Allah Subhanahu wa taala berkenan memperkokoh sehingga kita layak menjadi mukmin yang sempurna. Insyaallah dengan bekal keimanan sempurna kita mampu menggapai takwa, karena sesungguhnya al-jannah u'iddat lil muttaqin. Surga dipersiapkan hanya bagi orang bertakwa. Bertakwalah agar bisa masuk surga. Bapak-bapak serta ibu, mungkin pemberi pengumuman ada sedikit kekeliruan, bahwasanya di WA itu ditulis kalau kajian saya hari ini tazkiyatun nafs. Padahal mestinya kajiannya tauhid, karena ketemunya di Ahad genap. Jadi bapak-bapak serta ibu-ibu perlu dimaklumi mulai sekarang, kalau kita ngaji di Ahad ganjil ngajinya tazkiyatun nafs. Tapi kalau Ahadnya genap ngajinya ngaji tauhid. Sekarang kita ngaji tauhid. Disebutkan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah sesungguhnya mereka sebelum kalian telah yattakhiduna qubur anbiya'ihim, telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi-nabinya sebagai masjid. Qolal Khalkhali berkata, wa ingkaro Nabi sallallahu alaihi wasallam suni'ihim hadza mahraja ala wajhain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang yang seperti ini. Setidak-tidaknya larangan itu atas dasar dua pengertian. Ahaduhuma annahum yasjuduna liquburil anbiya ta'ziman. Pertama kali sujud di kuburannya Nabi sebagai pengagungan terhadap Nabi. Yang kedua, annahum yajuzunus salat fi madafinil anbiya wa tawjih ilaiha halatus salat. Mereka berpendapat boleh salat di kuburannya para nabi-nabi, bahkan menatapkan wajahnya ke arah kuburan, bukan ke kiblat.
Ini dua perkara yang membuat Nabi melarang. Wal awal huwa syirik al-jalli. Yang pertama tadi itu termasuk kategori syirik jali, syirik yang nyata. Jadi nyata-nyata syirik. Orang yang sujud di kuburannya Nabi itu syirik yang nyata. Sedangkan yang kedua, khafi, syirkul khafi, syirik yang terselubung. Fadzalika istahakul la'nah. Yang seperti ini layak dilaknat. Yang kedua, syirik yang terselubung. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi kiblatnya diarahkan kepada kuburan Nabi. Fakat naha anhu fi akhir hayatih, di akhir hayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni menjelang wafat beliau wasiat melarang perbuatan yang seperti itu. Kama fi hadis Jundab, wa hadza min kalam Syekhul Islam wa kadza ma ba'dahu. Qauluhu summa innahu la'an. Dikatakannya bahwasanya yang semacam itu terlaknat. Man fa'alahu, bagi barang siapa yang melakukannya. Kama fi hadis Aisyah, qultu, Aisyah berkata, fa kaifa yazur bata hadza at-taghlid min sayyidil mursalin an ta'azzimul qubur wa yubayyinu 'alaiha. Mana mungkin yazur ba'da zalika, masih saja orang mau melanggar setelah peringatan secara ancaman keras dari sayyidil mursalin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'zimul qubur wa yabni alaih, tentang ta'zimul qubur, pengagungan terhadap kuburan dan membangun kuburan. Wa yusalli indaha wa ilaiha, bahkan sampai sholat di kuburan atau sholat kepada kuburan. Hadza azam masyaqqah, ini suatu permusuhan yang besar, wa mahadah lillahi ta'ala, dan benar-benar penentangan terhadap Allah Ta'ala wali rasulihi lau kana ya'qilun. Jadi kalau kita ingin melihat orang yang paling durhaka kepada Allah dan Rasulnya, mereka yang memperlakukan kuburan terlalu berlebihan dengan alasan pengagungan, memuliakan kuburan. Karena yang dikubur bukan sembarang orang, apalagi sampai nabi-nabi. As-salat indaha min dzalik, sekitar sholat di kuburan atau sholat di sekitar kuburan, sholat di sekitar kuburan, wa illam yabin masjidan wa in lam yabin masjidan, sholat di kuburan walaupun kuburan itu
tidak berbentuk masjid, hanya kuburan saja. Ayu min ittikhadhiha masajid, yang mereka berkeyakinan dia seperti sholat di masjid. Al-ma'lum al-mal'un fa'iluhu, yang seperti itu pelakunya dilaknat. Hadza yaqtadhi tahrimus sholat indal qubur wa ilaiha. Ini merupakan konsekuensi diharamkannya sholat di kuburan atau di sekitar kuburan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an marfu'an. Kali ini dari Sa'id Al-Khudri, hadis yang berkedudukan marfu'. Dikatakannya al-ardi kullaha masjidan ilal maqbarah wal hamam. Tanah ini semua masjid. Jadi kita bisa sholat di tanah mana saja. Mau sholat di trotoar, mau sholat di galengan sawah, di mana saja itu semua masjid. Boleh kita sholat di situ. Kecuali di dua tempat. Yakni yang satu kuburan, yang satu WC. Kamar mandi. Itu yang dilarang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad wa ahli sunan wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa bil jumlah faman lahu ma'rifah bis syirik wa asbabihi wa diraihi wa faham an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqasiduhu jazman la yahtamil nakitu an hadhil mubalighah wal'an wanha bisighah. Secara global, barang siapa yang mengetahui tentang syirik dan sebab-sebab syirik serta celah-celah yang menuju kepada syirik, wa fahamu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqasidi, dan faham terhadap maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazman, maka amat yakin la yahtamil takdzib an hadhil mubalighah. Niscaya dia tahu persis bahwasanya ketegasannya anna hadhil mubalighah wal'an wan naha bisighah. Semua itu merupakan hal-hal yang dilarang. Jangan sekali-kali kalian seperti itu. Dan kami melarang, saya melarang, berikan Nabi berkata, anhakum an dzalik, tentang perbuatan itu. Laisa di aja karena kuburan itu najis, bukan. Kedua, di aja satu syirik, namun perilaku syirik itu yang membuat najis. Di pelakunya itu najis karena berbuat syirik. Allah hikmatul melekat liman asohu, yang najisnya melekat kepada mereka yang jaga kepada Allah. Bertakib ma'idan dan melakukan apa-apa yang telah dilarangnya, hawahu, bahkan mengikuti hawa nafsunya. Dalam yasha bahwa mereka tidak takut terhadap Tuhannya dan pelindungnya.
Wa kullu nasib ujma la ilaha illallah. Yang semacam itu nasib ujma la ilaha illallah. Yang seperti itu mereka tidak punya bagian dari ucapan la ilaha illallah. Artinya ucapan la ilaha illallahnya sia-sia, tidak berguna baginya. Padahal la ilaha illallah itu syarat seseorang masuk Islam. Orang yang masuk Islam pertama kali syahadat la ilaha illallah. Dengan syahadat itulah sah dia sebagai orang Islam. Tapi orang yang suka berbuat syirik, syahadatnya rancang batal. Inna hadza fa'alu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam si'ana tauhid hanyalah syirik yang dalam hal ini amsal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya syi'atullah tauhid kita harus benar-benar memelihara kesucian tauhid. An yalhaqu syirik wa yakhshahu, agar jangan sampai diikuti oleh syirik yang sangat kita takuti. Syirik yang ditakuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tajidu ini merupakan suatu peringatan keras walaupun dirobi dan membuat Allah murka kepadanya. Ya'jilu bihi silahu, yang akibatnya bisa geser yang lainnya. Jadi amal-amal soleh kita, tauhid kita, iman kita, semuanya bergeser apabila kita berbiasa dan berperilaku yang notabene syirik ini. Abal masyriku ila maksiatil amur bertikaban dinahi. Abal musyrikun, orang-orang musyrik mengabaikan peringatan atau ancaman ini. Padahal ini merupakan suatu maksiat, bahkan mereka berbuat maksiat li amrihi wartikaban li nahyi, bahkan mengabaikan peringatan itu, bahkan mereka irtakaban li nahyi, melanggar larangan. Wa gharrahum syaitan bi anna hadza ta'zim li kuburi masyayikh wasolihin. Orang yang suka seperti itu, syaitan punya peluang untuk menyesatkannya, lebih menyesatkannya lagi, memalingkan mereka bi anna hadza ta'zim li kuburil masyayikh, karena dia keterlaluan mengagungkan kuburannya para syekh-syekh dan para solihin. Wa kullama kuntum laha asyaddu ta'ziman wa asyaddu fihim hulu, dan setiap kali kalian asyaddu ta'ziman, pengagungan yang sangat berlebihan, wa asyaddu fihim hulu, dan berlebihan di dalam pengagungannya, niscaya bi qurbihim as'ad, kedekatan kalian akan merupakan suatu kenikmatan. Demikian setan berkata. Jadi setan membujuk supaya ayo lebih dekat, lebih mengagumkanlah kamu. Kalau kamu berhasil, niscaya kamu akan mendapatkan nikmat. Waman adaihim abad, dan musuh-musuh kamu akan jauh kepada kamu. Wali amrillah, demi Allah, min hadhil bab tahawala syaitan ala ibad
Ya'uqu wa Yahutsa wa Nasra. Sungguh demi Allah, bab ini telah termasuk syaitan yang telah berhasil menggoda para penyembah berhala di zaman jahiliyah dulu. Yakni berhala-berhala mereka yang bernama Ya'uq wa Yahutsa wa Nasra. Wa dakhala ala ibadatil asnam, dan dia telah masuk penyembah-penyembah berhala mundu kanu ila yaumil qiyamah. Mulai dia berbuat sampai pada hari kiamat nanti. Fa jama'al musyrikun bainal hulu fihim wa ta'nu fi tariqatihim. Telah dijadikan satu atau menyatu al-musyrikun bainal hulu fihim wa ta'nu fi tariqatihim. Di antara hulu berlebihan mengagungkannya dan menodai jejaknya syekh itu sendiri, jejaknya ulama itu sendiri. Jadi bapak-bapak serta ibu yang mereka agung-agungkan, ini di kitab ini dikenalnya para masyayikh, yakni jamak dari syekh, wal ulama, orang-orang pandai. Di negeri kita yang lebih populer bukan itu, para wali. Itu para wali itu jamaah musyrikun bainal hulu fihim. Orang-orang musyrik berperilaku berbagai macam jenis pengagungan terhadap mereka, para kiai, para wali itu ta'nu fi tariqatihim, justru bukan pengagungan tapi penghinaan terhadap wali itu sendiri. Fahada Allah ahli tauhid lisuluki tariqatihim wa anzalahum manazilihim allati anzalahumullahu iyaha min ubudiyah wa salibu qasaisul ilahiyah anhu. Jadi bapak-bapak serta ibu itu wali-wali itu orang-orang soleh. Wali-wali itu para ulama. Insya Allah mereka wali itu karena kekasih. Jamaknya aulia, yakni kekasih-kekasihnya Allah. Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapat perlakuan yang justru terlaknat perilaku itu, kira kita bisa bayangkan Allah dan Nabi-Nya murka besar, mengancam dengan ancaman keras. Demikian pula si walinya sendiri, sayang karena beliau-beliaunya sudah wafat, tidak bisa berbuat banyak. Kita bisa bayangkan seandainya ada satu wali saja yang dikeramatkan sedemikian rupa besar itu, diagung-agungkan, berbondong-bondong orang pada berdatang ziarah, pada sujud di kuburannya, itu bisa bangun. Kira-kira dikapane wong-wong sing teko iki. Kita bisa bayangkan, kok kurang ajar banget kowe, iya toh? Aturane sapa? Marah dia sendiri tidak mau itu. Fa inna sahabah lam yakun liyabnu haula qabrihi masjidan. Tidak seorang pun sahabat yang pernah membangun kuburan sebagai masjid sekalipun. Lam yakunu liyabnu, tidak pernah membangun haula qabrihi masjidan, sekitar kuburan itu masjid.
apalagi di kuburannya. Sekitar kuburan saja tak seorang pun sahabat pernah bangun masjid. Ailama alimu min syadidihi fi dzalika wa taqlidihi nahi anhu. Setelah dia tahu persis betapa kerasnya ancaman Nabi Muhammad SAW dan peringatan serta larangannya, wala'ana min fi'lihi, bahkan melaknat pelakunya. Wedi tenan sahabat. Loh, di sini kok orang pada semaunya sendiri, seenaknya. Jadi bapak-bapak serta ibu, kalau kita mau sholat, di saat kita musafir, pertama kali tugas kita harus selektif, kontrol. Masjid yang kita datang itu ada kuburannya apa enggak? Kalau ada, wurung, jangan sholat di situ. Tidak sah sholatnya. Jadi berapa banyak mereka itu yang sholat tapi sia-sia sholatnya. Karena di dalam masjidnya ada kuburannya. Atau di situ ada kuburan yang didirikan masjid. Kulu mawzi' qasadat sholat fihi faqad ittikhadha masjidan. Barang siapa punya tujuan untuk sholat di suatu tempat, faqad ittakhadha masjidan, dan berarti dia telah punya etikat tempat yang mau digunakan untuk sholat itu sebagai masjid. Jadi walaupun tidak ada masjidnya, makanya kalau mau sholat jangan sampai apakah itu masjid atau hanya pekarangan saja, kok enak kuburannya ojo. Karena pertama kali orang mengerjakan sholat itu tujuannya untuk maudhi' qasadatus sholat fihi faqad ittakhadha masjidan. Dia orang begitu sholat Allahu Akbar itu dia meyakini bahwa saya yang tempat di mana sholat saya ini masjid. Wa illam yabni masjidan, walaupun tidak tampak ada masjidnya di situ. Bal kullu mawdhi' yusalli fihi yusamma masjidan. Setiap tempat di mana di situ didirikan sholat, maka tempat itu namanya masjid. Yani wa illam yaqsidu bidzalik, walaupun tidak ada niat untuk membangun masjid di situ, tapi dia telah menjadikan tempat dia sholat itu masjid. Kama idza arada liman arada an yusalli fa awqa as-shalat fi dzalikal mawdhi' alladhi hanat shalat indahu min ghairi an yaqsidu dzalikal mawdhi' bi khususihi. Fasara bi fi'li sholat fihi masjidan. Jadi diulangi lagi di sini, barang siapa yang mengerjakan sholat di suatu tempat, maka dia telah meyakini bahwasanya tempat yang dia gunakan sholat itu masjid. Ai fa sumiyal ardu masjidan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau semua bumi ini masjid. Tajuzu sholat fi kulli biq'ah, boleh sholat di tempat manapun juga minha illa mastathna minal mawadhi' allati la tajuzu sholat fiha, kecuali ada beberapa tempat yang dilarang kita sholat di situ. Kal maqbarah wa nahwa, seperti kuburan dan yang lainnya. Qala al-Baghawi fi syarhi sunnah, aradaan ahli kitab lam tabih lahumus sholat illa fi bai'ihim wa kanaisihim.
Orang-orang ahli kitab itu mereka tidak boleh sholat di sembarang tempat kecuali di gereja. Jadi tidak berani orang-orang Nasrani sholat di trotoar, di galengan, tidak berani. Karena memang dilarang. Dia hanya boleh sholat di gereja saja. Fa'abahallahu lihadhil ummah sholat haitsu kanu. Namun untuk umat ini, umat Muhammad ini, Allah Subhanahu wa taala memberi prioritas. Boleh sholat di mana saja. Haitsu kanu. Tahfifan alaihim wa taisiran, untuk meringankan dan memudahkan mereka. Summa khassa min jami'il mawadhi', kecuali ada di beberapa tempat saja. Al-hamam wal maqbarah, WC dan kuburan. Wal makanun najas, dan tempat-tempat yang najis. Tempat yang najis itu tempat yang sebelum Islam telah digunakan untuk peribadatan orang Majusi. Tempat yang biasa digunakan untuk peribadatannya orang-orang musyrik itu najis. Kita tidak boleh sholat di situ. Inna min syirarin nas man tadrukuhumus sa'ah wa huwal haya. Wa huwal ahya. Walladzina yattakhidunal qubur masajid. Sesungguhnya seapes-apesnya manusia